Kita tentu harus apresiasi peringkat yang manis yang didapatkan di kuartal 1 di mana pertumbuhan ini bisa dibilang mencapai apresiasi yang tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya begitu. Terima kasih. Lalu kalau melihat 44,74% di kuartal 1 2025, apa saja pendorong kinerja perusahaan? Ya sebenarnya pencapaian ini sudah merupakan strategi kami yang jangka panjang ya. Jadi ini adalah hasilnya saja ya untuk. Jadi beberapa strategi jangka panjang yang kami jalankan itu kami memang fokus pada operational excellence ya dan financial excellence gitu loh. Jadi ada beberapa di dalam operational excellence yang kami fokuskan itu adalah produktivitas ya. Kalau kami di BWPT itu kalau bicara produktivitas itu teman-teman itu sudah tahu semua ya. Produktivitas yang kita bicarakan yang pertama adalah tanahnya, yang kedua tanamannya, dan ketiga manusianya gitu loh. Jadi di dalam operasional itu kami sangat fokus akan 3 hal itu. Jadi dari atas sampai bawah itu juga sangat memahami itu. Yang kedua kita bicara strategi yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi di sini kita selalu membedakan antara bahasa awamnya itu pelit dengan bahasa yang benar-benar spending for value gitu loh. Itu sangat penting, itu sangat berbeda. Ya efisiensi ini ada batasnya, ada sampai tertentu itu kalau efisien lagi itu justru akan memberikan impact negatif terhadap performance. Jadi itu harus ada strike the balance. Nah, yang paling penting adalah spending for value gitu. Berikutnya juga kami juga fokus pada financial performance, sangat fokus untuk melihat capital structure kami, loan dan capital kami. Ya di situ kami sangat fokus menurunkan loan-nya, itu yang mengkontribusi biaya bunga yang turun terus itu memberikan kontribusi yang positif terhadap performance hari ini. Jadi dari 3-4 tahun ini kami terus menurunkan itu yang menjadi performance yang tercapai hari ini. Berikutnya juga kita fokus pada human resource-nya sendiri, ya bahwa kita memberikan satu imbalan, ya reward yang memang jangka panjang untuk mereka, sehingga ownership itu tercipta. Di lain pihak kami juga membangun ownership itu lewat beberapa hal-hal kecil, contohnya seperti ini ya. Itu supaya mereka mengingatkan mereka terus itu di dalam hatinya bangga terhadap perusahaan, cinta terhadap perusahaannya, itu akan meningkatkan produktivitas. Jadi hal-hal seperti ini yang kami lakukan dalam strategi jangka panjang sehingga bisa tercapai result yang seperti hari ini. Iya Pak Henry, kita sudah lihat memang prestasi yang luar biasa di kuartal 1. Tapi BWPT menargetkan pertumbuhan double digit juga di tahun 2025 ini. Lalu Bapak melihat di sisa 2025, artinya masih ada semester 2 ini, seperti apa optimismenya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya strategi jangka panjang kita ini memang double digit. Jadi kalau dibicara hari ini kami cukup yakin bahwa sampai 2027 itu masih double digit. Dengan strategi yang tadi dijalankan. Jadi result Q1 sampai akhir tahun nanti kita yakin bahwa itu akan double digit. Karena strategi yang tadi saya sampaikan itu. Kami fokus pada produktivitas. Ya. Untuk tahun 2025 ini sendiri, kalau kita lihat kami sudah menyelesaikan pembangunan pabrik baru satu, berarti ada kapasitas yang bertambah, ya pasti bertumbuh. Gitu ya, itu di hari ini sudah commissioning, kita harapkan mungkin di paling telat di Juli ya udah komersial running ya 100% back to normal, berjalan normal ya. Itu tentu akan memberikan impact terhadap pendapatan kami lagi. Yang berikutnya kami juga ada program penanaman baru, tentu impactnya nggak hari ini, seperti saya tadi sampaikan ini kan jangka panjang. Jadi sampai 2027 itu akan menghasilkan dari tanaman baru ini. Berikutnya kami juga lagi membangun kernel crushing plant, ya itu akan menambah value ini. Di lain itu penerapan, ya konsentrasi atau fokus kami pada ESG itu juga mulai memberikan value pada tahun ini. Ya, jadi banyak hal yang akan kelihatan di 2025, 6 dan 7 ke depan itu dari hasil 3-4 tahun sebelumnya itu lebih
accelerate lagi gitu. Ya, tentu tahun ini juga mendapat double gain, jadi produksi juga naik, produktivitasnya naik, ditambah pada saat yang sama harga juga membaik. Jadi kita tahun ini juga mendapatkan double gain yang cukup besar, ya kira-kira seperti itu. Baik, harga Bapak sampaikan membaik di global, tapi tentunya tidak terlepas dari fluktuasi itu sendiri begitu. Lalu bagaimana mungkin strategi yang disiapkan untuk bisa mengelola risiko yang ada apabila ternyata harga ini di sisa 2025 mungkin masih akan terus volatil? Ya, jadi harga itu memang di luar kontrol ya. Untuk menghadapi ini yang paling gampang adalah memastikan setiap tahun growth. Dan produktivitasnya itu growth, ya perusahaan itu growth. Ya, kalau dalam harga itu kita bicara mungkin fluktuasi tahunannya rata-rata misalnya satu digit, ya. Sedangkan kita tumbuhnya harus double digit sehingga bisa meng-offset itu. Jadi itulah strategi kami bagaimana cara menjaga stabilitas pendapatan yang terus menaik tahun depan gitu. Dan ke depan. Tadi Bapak sampaikan untuk pabrik yang baru ini menjadi salah satu strategi dari perusahaan. Yes. Seperti apa produktivitas dari pabrik ini akan menambah produksi dari perusahaan sendiri? Ya, jadi dengan ada tambahan kapasitas tentu kita menambah TBS yang diolah ya, tandan buah segar. Oke. Di lain pihak kami juga dengan beberapa strategi tadi seperti produktivitas dan lain. Hari ini kami bisa mencapai OIR yang sangat-sangat baik sekali ya. Kami bisa mencapai extraction rate ya untuk oilnya itu dari TBS menjadi CPU itu mencapai 24%. Yang dibalik dengan kernel yang bisa sampai 4,5%. Jadi dari tahun ke tahun kami selalu melakukan improvement juga dari sisi operasional itu. Jadi dari situ selain tadi produktivitas di tandan buah segarnya, di extraction rate-nya pun selalu improve dengan inovasi dan lain-lain gitu. Baik, artinya dengan produksi yang bertambah, BWPT ini akan tetap fokus terhadap pasar yang ada di dalam negeri atau Betul. ada rencana untuk mungkin mencoba keluar? Ya, kami melihat bahwa di dalam negeri itu sudah bisa menyerap semua produk CPU ini. Ya, hilirisasi atau downstream, ya pabrik refinery atau downstream di Indonesia sendiri itu jauh kapasitasnya di atas produksi CPU. Artinya bahwa begitu besar kapasitasnya untuk bisa menerima raw material untuk mereka itu raw material CPU itu, sehingga tidak ada keperluan untuk melakukan ekspor. Di lain pihak Indonesia juga salah satu ya negara yang punya demand terhadap CPU ini yang tertinggi gitu loh ya. Belum ditambah dengan regulasi pemerintah untuk biodiesel ya, dan populasi Indonesia sendiri terus meningkat ya untuk food juga. Jadi sampai hari ini kami masih melihat bahwa produk domestik ini, pasar domestik ini masih sangat menjanjikan.